Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, yakni Kita Pak Talk Show. Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga tentu saja merupakan persembahan dari MCCC, MPMPP Muhammadiyah, dan juga MDMC serta Siap Siaga. Dan senang sekali saya Alfreda Fathia malam hari ini akan bersama Anda selama 1 jam ke depan dalam obrolan tentang UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal dalam situasi pandemi COVID-19. Tentu saja kita mengetahui bersama bahwa dampak pandemi merebak kemana-mana begitu ya, baik sektor pendidikan hingga sektor ekonomi, terutama UMKM yang menjadi salah satu yang terdampak karena susahnya akses barang dan jasa, terbatasnya pertemuan antar manusia yang juga menurunkan minat beli masyarakat. Dan untuk itu, pendampingan UMKM menjadi salah satu solusi dalam rangka penguatan ekonomi keluarga. Tentu saja saya tidak akan berbicara sendiri begitu ya. Sudah hadir bersama saya yang pertama ada Bapak M. Fikron Wasli Arifuddin SEMSC dari Direktur Utama Inspek Multi Konsultan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Yaya. Bagaimana kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat. Oke, yang selanjutnya juga ada yang gak kalah ganteng gitu ya. Di sebelah kiri saya ada Bapak Dwi Kuswantoro SEMEK, merupakan seorang penggagas pasar komunitas sekaligus Ketua MPM PWM DIY. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kabar baik juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat berarti ya? Sehat. Tadi apakah kesininya macet? Aduh, pertanyaan yang sangat basa-basi gitu ya. Oke, saya ingin mulai dulu dari ke Pak Fikron dulu nih Pak. Oke. Sebetulnya apa dampak pandemi di sektor UMKM? Mbak Yaya, Mas Dwi dan sahabat Getapak yang berbahagia. Tidak terasa ya, kita sudah 9 bulan Betul. dalam pandemi COVID ini. Pandemi COVID berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Betul. Kita tidak terasa sudah banyak berubah perilaku kita. Nah, tapi ada 2 aspek yang utama dari dampak pandemi COVID ini, yaitu aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Nah, pemerintah mensikapinya memprioritaskan pada aspek penanganannya pada aspek kesehatan. Nah, penanganan pada aspek kesehatan ini diutamakan untuk memutus rantai penularan COVID. Betul. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembatasan dengan protokol COVID. Di awal pandemi dulu kita merasakan sangat ketat pembatasannya. Dibatasi, ya ada istilahnya lockdown lah, sehingga Betul. kita harus stay at home. Betul. Anak-anak tidak sekolah di sekolahan, bahkan sampai sekarang ya. Betul. Kemudian dilakukan pembatasan mobilitas warga, mobilitas manusia. Nah, pembatasan ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi interaksi yang akan berdampak pada penularan. Nah, pembatasan mobilitas warga ini jelas berdampak juga pada mobilitas atau kegiatan ekonomi. Betul. Ini juga berdampak pada para pelaku ekonomi. Dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang terbesar di Indonesia ini, 90% lebih pelaku ekonomi adalah UMKM. Nah, dengan adanya pembatasan ini, kegiatan ekonomi juga terjadi kontraksi, ada yang terutama yang sangat terdampak pada sektor ekonomi yang langsung melayani masyarakat. Ya? Nah, pembatasan yang dilakukan adalah pembatasan mobilitas, orang tidak bisa bepergian, kemudian destinasi wisata juga dibatasi. Ini terutama sangat berdampak pada pelaku ekonomi yang terkait dengan ini pada sektor transportasi, biro-biro travel, pengusaha jasa transportasi jelas. Betul. Terdampak. Kemudian pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan pariwisata, sektor penginapan, hotel, makanan, ini jelas berdampak. Padahal sektor pariwisata ini adalah sektor yang multiplier-nya cukup tinggi. Betul. Kalau ditanya seberapa besar dampaknya terhadap UMKM, pada awal masa pandemi pada bulan April itu Kementerian Koperasi sudah melakukan pemetaan
melakukan survei terhadap 37.000 UMKM. Dari yang disurvei itu 56% melaporkan bahwa terdampak sangat signifikan di sisi penjualannya. Omsetnya turun. Betul. Kemudian 22% melaporkan terdampak terkait dengan distribusinya, dan 15% terkait dengan pengadaan bahan bakunya. Nah, itu pada awal pandemi seperti itu petanya, mapping kondisi terdampaknya. Kalau ke belakang, lebih ke sini mungkin angkanya akan lebih besar lagi. Pada bulan Juni, BI dan LIPI juga melakukan mapping yang serupa, seberapa besar dampak COVID ini terhadap UMKM. Kalau BI hasil risetnya mengeluarkan angka sekitar 72% UMKM terdampak pandemi COVID. Kemudian LIPI angkanya malah lebih besar lagi, 94,7 kalau nggak salah, itu terdampak COVID. Nah, kemudian pada sektor ekonomi apa saja yang terdampak? Kalau dari hasil risetnya Kementerian Koperasi, para pelaku usaha yang paling banyak terdampak adalah pedagang besar dan pengecer. Kemudian yang nomor 2 sekitar saya lihat datanya biar nggak keliru ya. Jadi pada pelaku usaha penyedia akomodasi seperti makanan, minuman sebanyak 26%. Dan yang paling kecil dampaknya pada sisi pengolahan sektor industri pengolahan sebanyak 14%. Kemudian hasil riset BI pada bulan Juni menunjukkan bahwa yang paling terdampak terutama eksportir, 94% dari eksportir terdampak pandemi COVID ini. Kemudian pada sektor kerajinan dan pendukung pariwisata yang terpengaruh dari COVID ini sebesar 89%. Yang paling kecil dampaknya pada sektor pertanian. Penelitian riset BI menunjukkan angkanya sebesar 41,5%. Jadi dari angka-angka ini menunjukkan cukup signifikan dampak pandemi COVID ini terhadap aktivitas atau bisnis UMKM. Itu Mbak, ya, di data yang menunjukkan dampak terhadap UMKM. Baik, jadi sebetulnya UMKM ini kan berhubungan langsung dengan masyarakat. Tadi Bapak sampaikan bahwa terutama sektor pelayanan, sektor pengeceran dan lain sebagainya, bahwa angka-angkanya cukup tinggi dan sangat signifikan berarti ya, karena rata-rata hampir di atas 50% gitu berdampak. Nah, saya ingin ke Pak Dwi, lalu Pak, bagaimana kemudian pandemi ini harus disikapi oleh UMKM melihat angka-angka dampaknya sangat tinggi sekali? Iya, saya kira secara data tadi disampaikan oleh Mas Fikron ya. Jadi memang pandemi ini kalau kita bicara sebagai sebuah konstruksi disaster itu kan posisinya itu agak rumit gitu, tidak mudah kita membaca. Kenapa? Karena ketidakpastiannya itu luar biasa. Jadi kalau kita bicara sebuah bencana, misalkan Gunung Merapi misalkan, itu kan waktunya bisa ya kira-kira kalaupun erupsi, setelah beberapa bulan erupsi, maka ada tahapan-tahapan dari erupsi kembali lagi begitu ya. Kayaknya itu menjadi cepat. Nah, termasuk ketika bencana yang lain juga begitu. Bahkan kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, misalkan krisis, kita lihat misalkan krisis yang paling dahsyat kita kan 98 misalkan. Itu juga beda hari ini konstruksinya. Jadi ini memang pandemi COVID ini kita perlu banyak belajar memang. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang paling berdampak karena pandemi COVID itu memang pelaku usaha mikro kecil. Dan tadi data-data sudah disampaikan. Jadi yang dihantam pertama itu justru yang paling kecil mikro ini. Betul. Yang relatif mereka itu di dalam bertransaksi ekonominya itu memerlukan interaksi langsung. Betul. Ya kan, misalkan contoh pedagang angkringan misalkan, maka dia butuh
interaksi, karena makan angkringan nggak asik lah kira-kira kalau kemudian kok iya misalkan kan ya misalkan nasi kucing gitu misalkan kita ke angkringan kok kemudian COD-an itu kan nggak menarik ya, atau GoFood itu kan juga nggak ya kan nggak keren gitu, karena kebutuhan kita itu justru interaksi sosialnya kan sebenarnya. Jadi makanan itu hanya instrumen kita untuk berkumpul gitu. Nah, banyak produk model-modelnya seperti itu gitu. Maka yang terjadi kemudian ya akhirnya ya kita tahu dampaknya luar biasa. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana kita mensikapi itu UMKM kan gitu. Nah, saya kebetulan sejak bulan April itu dengan kawan-kawan di NPM itu membuat sebuah gerakan warga namanya Jogja Tetulung. Oke, Jogja Tetulung. Jadi waktu itu kami memang melihat seperti yang sampaikan oleh Mas Fikron tadi. Persoalan pertama UMKM kan pasar, gitu, pasar. Maka waktu itu kami kemudian melakukan kampanye-kampanye pasar. Bagaimana warga berpihak terhadap pasar UMKM. Kemudian ada 2 kasus yang cukup mencolok waktu itu yang kita narasikan dan menjadi cukup cukup meledak dalam kampanyenya itu, yaitu petani ikan yang ada di Sleman, Ogotirto, kemudian cabai di Bantul. Bahkan di cabai itu kita melihat bagaimana kemudian antusiasme warga itu membantu petani-petani membeli produk-produk petani di Bantul itu luar biasa. Nah, jadi kita melihat memang kalau UMKM mau survive hari ini memang harus melakukan banyak hal. Salah satunya ya melakukan perubahan-perubahan. Karena kalau kita dengan cara konvensional itu tentu ya ini akan menjadi persoalan. Tetapi begini, kalau kita melihat hari ini terjadi sebuah transformasi yang besar-besaran, bahkan UMKM itu juga luar biasa. Ya contoh pedagang sayur itu sekarang banyak ada tulisan di belakangnya boxnya atau keranjangnya itu COD dan sebagainya. Ya kan COD ke nomor gitu berapa kira-kira gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kalau kita cermati itu kan sebenarnya perilaku-perilaku model-model marketplace di mana orang membeli dengan sebuah platform digital marketplace, kemudian di sana transaksi secara direct tetapi menggunakan teknologi sebagai penghubungnya kan kira-kira begitu. Nah, hari ini perilaku itu sudah mulai dikembangkan dan bahkan sudah cukup bertumbuh di komunitas-komunitas kita. Kebetulan dengan Jogja Tetulung, kemudian saya mendorong juga teman-teman di nasional namanya Indonesia Menolong, itu kita memetakan bagaimana masyarakat UMKM kita ini kemudian melihat pandemi COVID. Ternyata banyak hal baik, yang pelajaran-pelajaran baik. Ya kalau di Jogja Tetulung bagaimana kemudian solidaritas, gotong royong itu kemudian menjadi sebuah kekuatan baru dengan dengan dibungkus dengan teknologi melalui platform sosial media dan lain-lain. Kemudian juga melalui grup-grup kecil, ada WhatsApp grup dan lain-lain. Komunitas hari ini juga melakukan fungsi-fungsi seperti marketplace. Ya, fungsi-fungsi seperti marketplace. Mereka jual beli seperti marketplace, tapi dengan cara-cara sederhana. Jadi kalau marketplace kan minimal ada 3, ada aplikasi, betul, kemudian ada produk, ada aplikasi, kemudian yang kedua ada uangnya, kemudian ada deliverynya. Nah itu semua ditangani dengan sangat sederhana, pakai grup sosial media, COD langsung, pembayarannya juga langsung cash kira-kira itu. Nah itu perilaku itu sekarang sudah mulai berkembang, dan ini saya kira menurut saya ini justru menjadi sebuah sebuah loncatan baru. Baik. Bahkan bisa jadi opportunity baru menurut saya. Siap, nanti kita akan kembali lagi gitu ya berbicara tentang sebetulnya apa hikmah begitu ya, bisa dibilang hikmah di balik pandemi ini, atau apa yang harus kita ambil dalam rangka menghidupkan atau menguatkan kembali UMKM dalam rangka menguatkan perekonomian keluarga. Tetap bersama kami di Getapak Talk Show. Siapa sih yang nggak tahu ikan lele? Ikan lele merupakan makanan tinggi protein yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau, dan tentunya dengan komposisi gizi tinggi seperti protein, lemak, mineral, dan air.
Selain itu, ikan lele mudah dalam pemasarannya, sehingga memiliki peluang bisnis yang besar. Tidak hanya dapat dibudidayakan dalam skala besar, ikan lele juga dapat dibudidayakan dalam skala rumahan. Budidaya ikan lele dalam ember tidak memerlukan lahan yang luas dan biaya yang besar, sehingga masyarakat mampu mengelola budidaya secara mandiri untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan penghasilan tambahan. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikkan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul. Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Anda masih kembali bersama kami di Kita Pak Talk Show, tentu saja merupakan persembahan MCCC, MPM PP Muhammadiyah, MDMC dan juga Siap Siaga, dan kita masih berbicara tentang UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal dalam situasi pandemi COVID-19. Tentu saya masih dibersamai dengan Pak Fikron dan juga Pak Dwi, begitu ya. Tadi kita sudah berbincang terkait data tentang dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan UMKM, dan tadi sudah sempat dibahas juga sebetulnya seperti apa kita harus menyikapinya. Nah, tadi sebentar potong Pak ya. Jadi sebetulnya seperti apa seharusnya UMKM menyikapi pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, kalau saya jadi memang begini Mbak Fatia. Jadi memang pandemi COVID ini menjadi sebuah ancaman. Tetapi kan kalau kita melihat itu kan pasti ada dua hal ya. Betul. Tidak hanya sekedar ancaman, tapi sebenarnya juga ada opportunity. Nah tentu ini kalau saya melihat opportunity-nya apa? Opportunity-nya itu, peluangnya itu adalah ketika UMKM mau melakukan transformasi juga, ini sangat mungkin kemudian ini menjadi loncatan. Bahkan bahasa teman-teman di penggiat UMKM itu bisa naik kelas lah kira-kira gitu. Betul. Kenapa? Karena banyak sekarang UMKM yang kemudian menggunakan teknologi itu yang dulunya hanya sekedar iseng-iseng sekarang menjadi sangat serius. Betul. Itu sangat serius dan dia tetap mempertahankan ya dengan teknologi sosial media dan lain-lain itu untuk sebagai dashboard untuk jual belinya, dan itu ternyata omsetnya juga luar biasa. Saya kemarin ketemu satu UMKM itu cerita frozennya itu per hari itu dia tidak kurang 1,5 juta mengirim. Artinya kan ini kan satu loncatan yang sangat baik sebenarnya dari perilaku karena dipaksa oleh COVID ini, kemudian kita melakukan penjarangan sosial, pertemuannya menjadi tidak intens dan lain-lain. Tetapi sisi yang lain kemudian ada perilaku konsumen baru, yaitu mereka untuk aman ya dia membeli dengan cara-cara yang tidak juga langsung, tapi Betul. kemudian dia melakukan pembelian secara online melalui banyak cara ya, termasuk sosial media. Nah ini yang menurut saya, jadi kalau dulu kalau kita bicara UMKM itu kan selalu masalah utama itu kan sebenarnya kalau pasar UMKM masalah itu kan sejak dulu lah ya. Sejak kita diskusi UMKM, saya bergiat di UMKM sejak 98 juga seperti itu, sama persoalan UMKM itu selalu ada pasar, ada modal dan macam-macam. Nah tetapi sisi yang lain hari ini sebenarnya pasar itu kita bisa buat sendiri ya kan, dengan cara yang sangat sederhana, dan ini menurut saya menjadi sebuah kesempatan di mana kalau kita secara fisik konsep pasar kan ya harus ada bangunannya kira-kira gitu ya. Betul. Ada fisik secara besar dan macam-macam, itu tidak mungkin kita berinvestasi. Tapi sekarang dengan hanya cukup mengumpulkan satu kampung itu sudah jadi pasar gitu. Sudah jadi pasar dan itu terjadi transaksi. Saya di Nitian, di kampung saya buat namanya pasar warga Nitian. Itu tiap hari ada yang jualan peyek, ada yang jualan gorengan, ada yang jual macam-macam. Yang beli jauh orang kampung sendiri. Saling gitu. beli menjual gitu. Membeli. Tapi juga kadang-kadang UMKM-nya mereka juga jual beli juga antara mereka sendiri gitu. Baik. Nah, artinya sebenarnya inilah ada satu peluang opportunity yang kita bisa
dorong bagaimana, satu adalah UMKM ini harus kita dorong untuk bertransformasi. Nah, tentu ini ya butuh proses dan butuh edukasi terus-menerus gitu. Tapi bukti-bukti saya memetakan di Jogja saja itu sudah ada lebih, kalau mungkin 70 pasar komunitas kecil-kecil. Saya di Gamping itu teman-teman di sana itu membuat pasar warga juga. Kemudian di daerah kota Jogja itu kami membuka diskusi beberapa waktu yang lalu, juga ada beberapa teman-teman juga yang membuat pasar-pasar berbasis kampungnya dan lain-lain. Dan itu adalah sebenarnya mereka itu niatannya awal sederhana, yaitu bagaimana membantu UMKM. Nah, tetapi setelah membantu ternyata mereka menemukan sebuah kesempatan. Oh, ternyata kita bisa buat pasar sendiri dengan cara pendekatan yang baru gitu, tidak pendekatan konvensional. Dan itu tidak kita lakukan sejak dulu. Karena kalau dulu pasti pasar itu ya jualnya ke satu tempat yang secara fisik itu ada gitu. Memang Kalau pasar sekarang gitu ya, pasar fisik gitu. Betul, fisik lah. Sekarang bisa dilakukan semacam marketplace, tapi marketplace-nya itu lebih kecil. Kalau market platform begitu ya. Kalau marketplace kan besar gitu ya, semacam unicorn gitu. Tapi kalau ini enggak, ini komunitas. Jadi dia mungkin hanya 1.500 orang atau 300 orang penjual dan pembeli di situ. Tapi karena dia transaksinya rutin kan tetap menjadi sesuatu gitu. Dan saya melihat itu menjadi sebuah kesempatan untuk UMKM ke depan. Bahkan ini menjadi sebuah momentum menurut saya. UMKM bisa mengakuisisi pasar yang dulu pasar itu relatif dikuasai oleh pelaku-pelaku besar. Hari ini sebenarnya UMKM bisa, asal mereka mau berjamaah, kemudian bisa membuat sebuah gerakan pasar di basis yang ada di level mereka sendiri-sendiri, di level mikro. Nah, tinggal kemudian di level mikro itu kemudian dihubungkan satu sama lain, kan akhirnya kan ada penghubungnya, ada hubnya. Nah, itu saya kira nanti bisa kampung saya di Nitian jualan dengan orang yang ada di Gamping, bahkan jualan dengan orang yang di Jakarta, karena ada hubungan secara jalur bisa. Dan itu secara teknologi saya kira tidak terlalu sulit ya untuk menghubungkan ketika mereka sudah memakai jalur yang sama, menjadi tidak terlalu sulit. Oke, sehingga sebetulnya tentang revolusi perilaku begitu ya, bagaimana bisa berubah dari yang konvensional lebih modern meskipun itu sederhana begitu ya. Betul. Nah, ini menurut saya hari ini bisa dilakukan, dan orang sekarang dipaksa. Jadi COVID ini kan sebenarnya memaksa banyak orang ya, Mas Iklan ya, memaksa banyak orang berubah dalam banyak hal, ya kan, termasuk kita dalam perilaku keseharian kita, hubungan sosial kita, termasuk hal-hal yang sangat mendasar pun kita melakukan perubahan. Di masjid kita juga harus berjarak, gitu, tidak salaman dan sebenarnya kan itu sudah tidak salaman kalau yang orang Muhammadiyah sudah tidak melakukan itu kira-kira ya. Betul. Tapi itu kan sudah perilaku ini menjadi sesuatu yang menjadi perilaku baru. Nah, artinya UMKM sekarang juga sudah menuju ke perilaku-perilaku baru. Nah, perilaku baru inilah yang sebenarnya bisa kita dorong itu menjadi sebuah menjadi sebuah jalan ekonomi baru atau jalan perubahan untuk mereka menjadi sesuatu yang entitas yang tidak lagi sama dengan ketika COVID gitu, tapi kemudian bisa dilakukan. Bakso sekarang dijual dengan online kan banyak sekali. Baik. Ya kan, mie ayam online banyak gitu. Jadi sehingga sebetulnya sangat memungkinkan menciptakan pasar yang baru gitu ya, Pak Dwi. Oke, saya ke Pak Fikron lagi, Pak. Kemudian sebetulnya apa lagi cara UMKM mengatasi dampak dari pandemi ini selain tadi adalah ada revolusi perilaku dan lain sebagainya? Ya, terima kasih. Saya sepakat dengan Mas Dwi tadi. Jadi pandemi COVID ini bisa menjadi momentum untuk bertransformasi. Ini biasanya orang kreatif itu ada faktor kepepetnya, kalau kepepet jadi kreatif. Nah, ini mungkin perlu kita maknai seperti itu. Tapi transformasi itu tidak bisa terjadi dengan cepat, dengan sekejap itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman pelaku bisnis ketika ada perubahan seperti ini, omsetnya langsung drop gitu kan. Yang mereka lakukan pertama adalah menyelamatkan cash flow. Betul. Ya, jadi kalau omsetnya menurun, permintaannya menurun, mereka juga mengurangi produksinya. Nah, kalau dalam jangka panjang ini juga akan berdampak juga pada dia harus mengurangi pengeluarannya. Bisa jadi dia merumahkan karyawannya. Nah, terbukti sebenarnya UMKM itu cukup tangguh, cukup luas dalam kondisi krisis. Justru yang menyelamatkan perekonomian negara. Ini sektor informal, sektor UMKM ini yang menyelamatkan. Tapi dalam kondisi COVID ini mungkin
berbeda kasusnya dengan krisis-krisis yang sebelumnya, krisis 98 dulu juga krisis nasional, tapi UMKM atau ekonomi mikro ini ekonomi rakyat menyelamatkan perekonomian nasional. Nah, kalau dalam kondisi pandemi ini kan memaksa untuk mengurangi mobilitas. Betul. Sehingga ini perlu penyesuaian yang berbeda dengan yang selama ini terjadi. Nah, untuk itu seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah menggunakan kebijakan. Jadi pada tahap awal UMKM itu menyesuaikan dengan misalnya mengurangi produksi, kemudian mereka bertahan untuk survive dulu, sambil melihat kondisi untuk bagaimana berubah dan bertahan, barangkali bisa switch kepada jenis usaha yang lain. Nah, di sisi ini perlu support dari pemerintah, mungkin dengan tadi sosial tunjangan sosial, kemudian terbukti masyarakat kita semangat gotong royongnya cukup tinggi. Banyak komunitas-komunitas memikirkan ini, membentuk kelompok-kelompok membantu para UMKM memikirkan supaya bisa survive. Nah, tadi yang disampaikan Mas Dwi, ada kelompok ikan di Nogotirto. Ini yang saya amati juga. Mungkin karena mereka tidak bisa dalam waktu sekejap untuk mengurangi produksi, sementara omsetnya turun, sementara produknya masih banyak. Mungkin permintaan dari restoran, dari hotel berkurang, sementara produksinya kan masih tinggi. Yang saya lihat mereka menawarkan door to door. Jadi kampung saya juga dilakukan door to door oleh mereka itu. Jadi malah sampai sekarang istri saya langganan dari pasar ikan itu. Ini jadi apa yang dilakukan oleh UMKM pada waktu ada perubahan itu, pertama bagaimana survival supaya tetap bertahan, menjaga cash flow-nya. Nah, untuk bisa bertransformasi mungkin kondisi SDM UMKM kan beragam ya. Mungkin perlu support, perlu dampingan, bimbingan seperti yang dilakukan oleh Mas Dwi ini. Jadi mungkin kalau UMKM-nya punya anak yang milenial, sudah terbiasa dengan teknologi, mungkin akan mudah menyesuaikan. Tapi banyak juga UMKM yang sulit, ini perlu pendampingan, perlu dibina, diarahkan, ya bagaimana menghadapi kondisi seperti ini. Yang jelas perilaku harus berubah. Berubahnya seperti apa? Ini yang perlu didampingi oleh teman-teman aktivis sosial ini. Saya kira itu, Mbak. Baik, saya akan lanjutkan setelah ini gitu ya, karena sudah disuruh break gitu ya. Nanti kita akan berbicara lagi, Pak Dwi dan juga Pak Fikron gitu ya. Pemirsa jangan kemana, tetap bersama kami di Kitapak Talk Show. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikkan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul. Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelanggan setia majalah Suara Muhammadiyah? Kini majalah Suara Muhammadiyah bisa Anda dapatkan dalam versi digital. Simak video ini untuk cara berlangganannya. Siapkan smartphone Anda, pilih Play Store, lalu download aplikasi Suara Muhammadiyah Store. Setelah proses download selesai, silakan buka aplikasinya. Jika Anda belum mempunyai akun, silakan untuk mendaftar terlebih dahulu.
Silakan isi kolom yang telah disediakan di form pendaftaran pelanggan. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika Anda ingin berlangganan majalah, pilih menu majalah yang ada di bawah ini. Lalu, pilih paket langganan. Tahap selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, pilih menu akun, kemudian pilih langgananku. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih kembali lagi bersama kami di Geta Pak Talk Show, tentu saja merupakan persembahan dari MCCC, MPM PP Muhammadiyah, MDMC dan juga Siap Siaga, dan kita masih bersama dengan Pak Dwi dan juga Pak Fikron gitu ya. Tadi kita sudah sempat membahas tentang peluang yang bisa kita ambil di tengah pandemi ini dan apa yang harus ditingkatkan oleh UMKM dalam menghadapi pandemi. Nah, saya ingin kembali ke Pak Dwi begitu ya. Pak, kemudian tadi sempat disinggung ini mungkin sebagian masyarakat yang tadi disampaikan oleh Pak Fikron sudah dapat mengakses teknologi secara cepat gitu ya, atau dapat memanfaatkan perkembangan teknologi gitu ya. Tapi bagaimana dengan yang belum mampu atau tidak memiliki SDM yang dapat mengarah ke sana gitu Pak? Seperti apa bentuk edukasi ataupun pendampingannya? Iya, ya memang tentu kalau kita petakan tentu ada secara umum ada 3 lah gitu ya. Ada yang memang sangat melek teknologi, ada kemudian melek teknologi karena kemudian dipaksa oleh pandemi. Tapi memang ada juga yang sangat tidak mungkin kemudian bertransformasi secara teknologi. Itu saya kira secara prototip seperti itu ya secara umum. Nah, tentu kalau yang sudah melek teknologi sejak awal, bahkan dia memang sejak bisnis UMKM-nya berbasis teknologi, tidak menjadi persoalan. Yang di lini 2 yang tadi yang kelompok kedua yang relatif kemudian karena dipaksa tapi kemudian dia juga beradaptasi dengan teknologi juga relatif tidak terlalu, ya akhirnya dia juga mengikuti gitu. Nah, hanya yang ketiga ini, dan ketiga juga banyak, karena kalau bicara UMKM itu kan kita ini kan bicara tadi 99%, jadi sebenarnya bukan 90%, tapi 99% pelaku usaha di Indonesia itu adalah usaha mikro kecil gitu. Yang besar itu kan kecil sekali, di bawah 1% gitu. Nah, artinya sebagian besar pelaku usaha kita itu ya pelaku usaha mikro kecil. Nah, kita jalan keluar misalkan dari studio ini, kita jalan ke kiri ke kanan itu semua UMKM yang kita temui. Ada warung apapun itu pasti UMKM. Nah, karena begitu banyak, maka ini juga butuh sebuah gerakan kalau saya. Jadi ini butuh sebuah gerakan di mana harus ada upaya untuk mengangkat yang level 3 tadi, atau kalau bahasa agamanya ya mustadafin lah gitu ya, yang memang harus betul-betul menjadi ditarik itu, tidak lagi kemudian hanya didampingi tapi betul-betul ditarik. Nah, peran yang menarik ini siapa? Nah, ini saya kira hari ini juga saya kira ketika kami menggerakkan Jogja Tertulung, alhamdulillah saya dibantu oleh anak-anak muda yang kreatif-kreatif, yang punya jiwa volunteerisme luar biasa. Itu yang mereka juga yang membantu gitu, membantu mencari jalan kepada UMKM yang terdampak seperti itu. Mereka mengambilkan konten, bahkan tidak hanya mengambil konten, dia menguploadkan produknya dari UMKM itu, kemudian dia jadi adminnya, ada juga yang seperti itu gitu. Nah, ini yang menurut saya memang harus mempertemukan antara orang yang komunitas yang memang melek teknologi ini dengan UMKM yang tidak melek teknologi ini. Nah, peran mediasi perlu dibuat ya, artinya mediasi ini perlu dibuat. Siapa mediatornya? Ya saya kira bisa semua pihak, bisa negara, bisa juga masyarakat sipil, society yang kemudian concern untuk membantu UMKM, bahkan juga organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah ini saya kira menjadi penting untuk menjadi peran tengah, peran mediator antara UMKM yang agak secara teknologi tadi itu masih memang belum terakses, untuk dia bisa kemudian bertransformasi juga ke sana.
Memang tidak perlu kita paksa kemudian mereka menggunakan gadget gitu ya kan, nggak mungkin juga gitu ya. Tetapi harus ada komunitas, entitas yang kemudian dia membantu kelompok-kelompok ini gitu. Dan saya kira hari ini anak-anak muda kita dari segala level itu sudah punya kemampuan itu semua gitu. Dan itu bisa diorganisir ya bersama-sama. Dan pengalaman ketika kami menginisiasi Jogja Tetulung dan pasar-pasar komunitas itu, memang basis awalnya itu bukan bisnis, tapi basisnya itu solidaritas dan gotong royong. Jadi karena kita ingin membantu saja gitu. Mosok ada seorang ibu-ibu di Solo gitu beli cabai dari petani Bantul itu 1 ton. Itu kalau untuk dia bukan seorang pembisnis, dia bukan bakul, bukan pedagang. Itu saya tanya waktu akhirnya dikirim oleh kawan-kawan ke Solo itu, ditanya untuk nopo tuh Bu, cabai itu. Dia sampaikan, saya ingin bagi-bagikan ke tetangga saya gitu. Nah, jadi motifnya itu betul-betul motif solidaritas, dan menurut saya ini menjadi sebuah sebuah kesempatan baru. Ternyata solidaritas gotong royong kita itu sangat kuat. Bahkan kemudian orang membeli sekarang itu juga relatif sudah berubah. Kalau dulu itu menggunakan teorinya itu adalah membeli barang itu karena melihat di toko maka baru kemudian dia membeli. Sekarang itu tidak. Orang itu tersentuh karena kampanye melalui sosial media misalkan. Itu kemudian orang membeli. Ketika cabai, ketika ikan di Nogotirto itu semua orang membeli, itu motifnya pure adalah bukan ekonomi, tapi motifnya betul-betul solidaritas. Dan itu bisa memberi solusi jangka pendek. Itu untuk membantu petani-petani cabai misalkan. Cabai itu harga 2.000. Begitu diintervensi oleh teman-teman komunitas Jogja Tetulung, itu harganya dalam waktu hanya tidak lebih 2 minggu itu sudah menjadi 7.000. Gitu. Artinya sangat luar biasa, yang jatuhnya hampir pada titik nadir kemudian bisa naik dengan cepat. Nah, model-model itu kan tidak dengan pendekatan marketing place seperti biasa kita teoritik kan gitu ya, kalau di ekonomi ya. Tidak hanya seperti itu, butuh pendekatan yang baru. Nah, saya kira ini pendekatan baru ini butuh komunitas, gerakan-gerakan masyarakat yang kemudian bisa menjadi mediator untuk UMKM ini bisa bangkit secara bersama-sama gitu ya. Saya kira itu. Baik, kemudian saya ingin ke Pak Fikron, melihat tadi bahwa ada yang sudah melek teknologi, ada yang belum gitu ya, dan juga dengan semangat solidaritas ataupun dengan tadi semangat gotong royongnya gitu ya. Apakah kemudian UMKM saat ini dapat diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan, Pak Fikron? Ya, terima kasih. Jadi dari kasus UMKM di masa pandemik ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari. Pertama, UMKM itu malah justru fleksibel untuk menyesuaikan kondisi eksternal, menyesuaikan supaya dia tetap survive. Yang cukup menarik lagi, justru di kasus di pandemi ini ada penambahan UMKM. Jadi ada pelaku bisnis baru yang karena pandemi ini mereka melakukan usaha. Jadi ada banyak orang yang di PHK kemudian dirumahkan, tapi mereka melakukan kreativitas, karena sekarang sangat dimudahkan dengan teknologi. Betul. Dia bisa punya barang cuma dipasang di lapak, di marketplace, dia bisa berbisnis. Nah, dalam kondisi ini dan ke depan untuk melakukan pengembangan usaha UMKM, menurut saya teknologi itu suatu keharusan. Jadi teknologi itu suatu solusi. Jadi karena dampak pandemi COVID ini, UMKM perlu bertransformasi untuk menyesuaikan kondisi, dan toolsnya untuk bisa survive adalah teknologi. Nah, dan terbukti yang dibantu oleh komunitas itu juga memanfaatkan teknologi. Juga ada pemain-pemain baru menjadi pelaku usaha UMKM karena dimudahkan dengan teknologi. Betul. Jadi sangat dimudahkan. Jadi untuk pengembangan selanjutnya dalam pendampingan, dalam peningkatan kualitas SDM UMKM perlu penekanan pada peningkatan kemampuan literasi pada sisi teknologinya. Karena dalam perkembangan bisnis yang akan datang,
ekonomi digital sangat berperan, dan UMKM harus bisa mensikapinya dan mengambil peluang itu, Mbak. Baik, kemudian Pak, tadi kan berbicara tentang ada yang kemudian pemain baru begitu ya. Kemudian seperti apa peran UMKM dalam meningkatkan pendapatan keluarga saat ini, Pak? Nah, yang jelas, jadi orang berusaha karena dalam rangka untuk memperoleh pendapatan gitu kan. Jadi kalau dia bisa berusaha dengan baik dan lingkungannya mendukung dan kondisinya misalnya sekarang dengan COVID, tapi ada hikmah yang bisa diambil, ada peluang yang bisa didapat dengan teknologi. Jadi kalau dia bisa berhasil berusaha mengembangkan UMKM dengan baik, tentunya ini juga akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Mungkin selama ini tidak terpikir sebenarnya bisa berjualan tanpa harus ke pasar, tanpa harus punya kios, punya legalitas usaha. Sekarang punya barang, difoto, diposting di marketplace atau di media sosial, bikin vlog video yang cukup bagus tentang produknya, itu sekarang sudah akan lebih mudah mendapatkan pasar. Nah, tadi yang seperti yang disampaikan Mas Dwi juga, konsumen sekarang membeli juga karena ada tadi. Saya juga pernah mencoba karena melihat viral di video suatu warung yang baru, dia bagus mengemasnya. Sebenarnya saya nggak begitu butuh, tapi begitu ada kemudian viral, banyak orang testimoni ke sana, pengen mencoba. Nah, ini artinya apa? Ini semakin orang mudah melakukan bisnis dengan teknologi ini. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan peluang dan memanfaatkan teknologi dengan baik, kita bisa menjadi UMKM yang bisa berkembang, dan itu tentunya juga akan berdampak pada kesejahteraan keluarga. Baik, nah karena tadi juga sangat dampaknya cukup signifikan baik untuk pertumbuhan keluarga ataupun tadi untuk menampung perekonomian secara umum gitu ya. Kemudian saya ingin ke Pak Dwi, bagaimana Pak kemudian kita bisa meningkatkan produktivitas gitu ya, ketika pelan-pelan bangkit tadi, seperti apa sih Pak UMKM dapat membangkitkan produktivitasnya? Iya, saya kira memang break ya. Oke, karena Bapak sudah melihat breaknya gitu ya, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana, tetap bersama kami di Get Talk. Siapa sih yang nggak tahu ikan lele? Ikan lele merupakan makanan tinggi protein yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau, dan tentunya dengan komposisi gizi tinggi seperti protein, lemak, mineral, dan air. Selain itu, ikan lele mudah dalam pemasarannya, sehingga memiliki peluang bisnis yang besar. Tidak hanya dapat dibudidayakan dalam skala besar, ikan lele juga dapat dibudidayakan dalam skala rumahan. Budidaya ikan lele dalam ember tidak memerlukan lahan yang luas dan biaya yang besar, sehingga masyarakat mampu mengelola budidaya secara mandiri untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan penghasilan tambahan. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul. Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Masyarakat perkotaan semakin sadar untuk memanfaatkan sisa lahan di pekarangan rumah untuk kegiatan bercocok tanam, beternak, maupun budidaya ikan dengan mengusung konsep urban farming. Telur merupakan sumber protein tinggi yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat mudah dijangkau. Untuk menghasilkan kualitas telur yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari, dapat dilakukan dengan beternak ayam beras petelur skala rumahan.
Beternak ayam ras petelur skala rumahan saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Dengan lahan terbatas, mampu beternak ayam dan menghasilkan telur dengan kualitas baik. Didukung teknologi sederhana dan ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Melalui metode ini, masyarakat mudah menjangkau bahan pangan sehari-hari melalui hasil panen dan menjaga kualitas telur yang dikonsumsi, serta dapat menambah penghasilan. Anda masih kembali lagi bersama kami di Geta Pak Talk Show, tentu masih persembahan dari MCCC, MPM PP Muhammadiyah, MDMC dan juga Siap Siaga, dan kita masih berbicara tentang UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal dalam situasi pandemi COVID-19. Tadi sempat terjeda ya tentang bagaimana meningkatkan produktivitas UMKM di tengah menuju kebangkitan perekonomian kita. Monggo silahkan. Ya, saya masih melihat hari ini adalah momentum UMKM meningkatkan produktivitas dengan tadi pendekatan baru, yaitu teknologi menjadi sebagai arus utama. Jadi teknologi adalah arus utama. Dan yang kedua adalah saya kira perlu kita bangun yaitu sebuah ekosistem. Jadi di sebuah komunitas-komunitas kecil, UMKM di dalam sebuah komunitas itu dibangun sebuah sistem ekosistem. Nah, kalau itu terjadi, maka sangat mungkin UMKM itu bergerak bersama-sama. Karena dia menjadi sebuah sistem ekonomi yang relatif kecil, tetapi punya daya ungkit yang besar. Saya kira itu menjadi sangat mungkin hari ini bisa dilakukan dengan teknologi. Baik, Pak Dwi, terpotong dulu gitu ya, karena ada yang menelpon ini dari mana ya? Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Nanang di Bantul. Iya, silahkan Bapak. Bertanya ke siapa nih, Pak? Iya, untuk Mas Dwi. Baik. Sama Pak Mas Dwi dulu. Boleh. Bagaimana nanti kelanjutan dari program Jogja Tertulung itu? Kira-kira bisa mengajak komunitas yang lain enggak yang peduli dengan kaum startup tadi itu. Baik. Kemudian untuk Pak Fikron tadi mengatakan bahwa banyak bermunculan UMKM baru. Terus bagaimana menjaga persaingan usaha? Kemungkinan kan usahanya akan sulit gitu antara UMKM yang baru dengan yang lama. Nah, kira-kira bagaimana menjaga itu? Terus kira-kira peran pendamping teman-teman pemberdaya itu seperti apa? Oke, itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, selamat malam. Ya, kita mulai dari, monggo ini mau siapa dulu? Mau Pak Dwi dulu atau mau Pak Fikron dulu nih, Pak? Mungkin saya dulu ya. Boleh. Jadi tadi pertanyaan Pak Nanang tadi, kembali ke Jogja Tetulung. Jadi Jogja Tetulung memang kita dedikasikan untuk menjadi sebuah gerakan solidaritas dan menolong UMKM. Itu sudah menjadi platform kita di gerakan. Maka pada tahap awal memang kita lebih mendorong sebuah solidaritas secara kolektif, secara besar-besaran. Tetapi itu kan memang menjadi sebuah proses yang jangka pendek. Kami melihat itu menjadi jangka pendek. Nah, jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya yang sekarang kita lakukan adalah, Pak Nanang, adalah kita membantu dan juga mendorong tumbuhnya pasar-pasar komunitas. Kenapa pasar komunitas? Karena kita melihat tadi persoalan besar UMKM hari ini kan pasar menjadi soal pertama. Nah, dengan teknologi kita bisa mendorong pasar-pasar itu tumbuh di sebuah komunitas-komunitas kecil. Nah, artinya dengan pasar komunitas itu kami meyakini model Jogja Tertulung yang kita lakukan untuk solidaritas dan gotong royong itu bisa dilakukan lebih lebih terorganisir. Betul. Dan itu yang melakukan bukan Jogja Tetulung, tapi yang melakukan adalah komunitas secara lebih permanen. Nah, harapan kita kalau ini menjadi lebih permanen, maka akan menjadi model-model Jogja Tetulung solidaritas ini tumbuh di komunitas-komunitas. Nah, kalau tumbuh di komunitas, maka kita meyakini ini akan menjadi sebuah kekuatan sosial baru, kekuatan ekonomi baru.
bahkan juga menjadi sebuah entitas baru gerakan sosial. Nah, sisi yang lain kemudian bisa mendorong ekosistem yang mikro ekosistem. Jadi ekosistem UMKM tapi basisnya mikro, basisnya kecil pada komunitas. Tidak di sebuah kota Yogyakarta yang terlalu luas atau se-DIY, karena tidak mungkin, tidak visible. Betul. Produk Bantul kemudian dibeli orang Sleman yang ada di Cangkringan sana kira-kira. Ujung ke ujung bakso gitu ya? misalkan kan nggak mungkin. Betul. Nah, bakso bisa dibeli oleh komunitas yang ada di dekat situ. Nah, itu maka kemudian model marketplace secara efisiensi marketplace kecil itu bisa dibangun, tidak perlu distribusi dengan alat moda transportasi yang mahal, bahkan tidak ada tambahan biaya distribusi, pembayarannya juga langsung cash and carry, langsung COD-an gitu. Betul. Kan, barangnya juga kualitasnya akan terjaga. Saya kira itu yang kita akan dorong Pak Nanang untuk Jogja Tetulung. Sekarang sudah mulai konsen untuk mendorong gerakan pasar-pasar komunitas. Alhamdulillah beberapa sudah mulai bertumbuh. Ada yang di Sleman, Bantul, kota sudah mulai bertumbuh. Baik, berarti tadi tentang kelanjutan program gitu ya Pak Nanang, sudah mulai bertumbuh lebih besar gitu ya, lebih luas komunitasnya, dan tentu saja menggandeng komunitas tadi ya, karena ingin ciptakan supaya bisa lebih organik dan lebih masif begitu ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, monggo silahkan Pak Fikron, tentang menjaga persaingan dengan pemain baru dan pemain lama. Ya, terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya. Jadi dalam dunia usaha atau bisnis, persaingan itu suatu keniscayaan. Jadi tanpa ada pandemi pun akan ada persaingan bisnis. Apalagi di UMKM pada sektor yang barrier to entry-nya mudah, atau orang akan mudah melakukan usaha itu tanpa ada persyaratan skill atau persyaratan macam-macam. Sehingga kalau kita bergerak di usaha yang orang lain mudah mengaksesnya, itu tentunya akan banyak persaingan. Apalagi dengan kalau fenomena yang terjadi saat ini dengan pandemik, justru ada orang melihat peluang yang bisa mereka ambil untuk melakukan bisnis tadi dengan menggunakan teknologi. Jadi karena pandemik, orang menjadi kreatif, karena di PHK mereka berpikir apa yang bisa saya lakukan. Juga apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman aktivis pemberdayaan masyarakat, misalnya dengan mengajari rumah tangga memelihara lele atau hidroponik, yang awalnya memang untuk kebutuhan keluarga ya, tapi kalau misalnya produknya berlebih, ya akan dipasarkan. Ini artinya kan peluang menjadi pengusaha juga. Nah, dalam kondisi ini memang pelaku usaha diharapkan tetap harus bisa kompetitif lah. Nah, memang pelaku UMKM tadi yang sudah dipetakan oleh Mas Dwi, ada yang tingkat literasi teknologinya tinggi, melek teknologi, terbiasa dengan gadget. Kemudian ada yang memang tidak bisa bertransformasi dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ini. Ini yang perlu didampingi, atau nanti para pengembang ekosistem bisnis lokal seperti Mas Dwi ini perlu juga memikirkan untuk melindungi para pelaku UMKM yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Tentunya ekosistem ini bisa membangun itu dengan pasar lokalnya yang bisa tetap mensupport aktivitas UMKM yang tidak bisa bertransformasi ke teknologi. Tapi dalam pengembangan selanjutnya, tentunya generasi berikutnya, tentunya anaknya yang milenial, mereka terbiasa dengan gadget. Ini yang perlu dilakukan pendampingan. Jadi diberikan motivasi untuk mereka bisa tertarik untuk terus di bisnis mengembangkan UMKM dengan peluang menggunakan teknologi ini. Jadi kalau memang sudah lihat bisnis, ya jangan takut dengan persaingan. Saya yakin para pelaku usaha sudah terbiasa dengan itu, dan dengan cara masing-masing bisa mensiasati itu. Jadi kita pandang pandemi ini, kita pahami, kita maknai bahwa ini sesuatu yang bisa kita ambil peluangnya untuk lebih tadi bisa jadi naik kelas gitu. Nah, salah satu syarat yang bisa digunakan untuk naik kelas tadi menguasai teknologi. Peran para pendamping mengenalkan teknologi, meningkatkan literasi di sisi ini sangat penting untuk
meningkatkan skala usaha para UMKM. Saya kira itu Pak Nanang ya. Iya, baik. Kemudian karena kita sudah sebentar lagi gitu ya, waktunya habis gitu ya. Saya ingin ke Pak Dwi dulu untuk memberikan closing statement mungkin terkait dengan pola usaha UMKM pasca pandemi akan seperti apa ataupun survive hari ini untuk UMKM, Pak. Monggo silakan closing statementnya. Iya, pandemi ini menurut beberapa penelitian memajukan, ya, mempercepat transformasi teknologi itu sekitar 6 tahun ya. Jadi yang akan terjadi 2026 itu sebenarnya sudah terjadi hari ini kira-kira itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pandemi ini memang membuat bottom piramid. Jadi itu semakin membesar di bawah. Dan karena membesar di bawah tentu itu adalah komunitas-komunitas yang relatif pasti kemiskinannya akan semakin besar. Nah, tetapi ada satu hal yang baik, di mana piramid membesar itu adalah komunitas yang membeli atau mengkonsumsi sesuatu itu produk-produk yang real. Jadi produk yang memang produk itu harganya segitu kira-kira. Kan kopi itu kan harga kira-kira kan kalau kita produksi kan 7.000 lah ya. Baik. Atau 10.000. Tapi karena kemudian kita membeli di tempat yang berkelas menjadi bisa 75.000 lah. Artinya terjadi ilusi ekonomi di sana. Nah, bottom piramid itu mendorong orang realistis. Nah, karena realistis maka sesungguhnya produk yang akan dibeli adalah produk yang realistis, yang memang dibutuhkan. Nah, siapa yang punya produk realistis itu? Ya UMKM. UMKM. Maka sesungguhnya pandemi Covid ini memberi ruang UMKM punya pasar semakin luas dan semakin realistis, dan dia bisa lebih diakses mudah tentu dengan pendekatan teknologi. Saya kira itu, Mbak. Baik, terakhir Pak Fikron boleh juga untuk memberikan closing statement-nya. Gitu, Mas. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dari dampak pandemik ini kita bisa mengetahui dan kita rasakan ternyata kita, masyarakat kita punya semangat gotong royong tinggi, punya semangat altruistis saling membantu. Ini cukup sebagai modal yang bagus yang untuk pengembangan UKM. Jadi nanti para aktivis sosial bisa mengembangkan ekosistem dengan berbasis tadi semangat altruisme, semangat saling membantu, semangat bergotong royong. Kemudian untuk perkembangan ke depan, teknologi adalah suatu solusi atau suatu kepastian yang harus dikuasai. Oleh karena itu mulai saat ini harus mulai memahami ekonomi digital, apa itu marketplace dan bagaimana memanfaatkannya. Tentunya ini bisa disupport juga oleh teman-teman pendamping pengembang masyarakat. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih untuk Pak Dwi dan juga Pak Fikron yang sudah membagi insight-nya pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Tentu saja UMKM masih bisa untuk terus bangkit gitu ya, karena yang penting adalah tadi bahwa selalu ada peluang bagi kita yang mau berjuang dan berusaha gitu ya. Sampai bertemu lagi di Getapak selanjutnya. Tetap jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Nun wal qalam ya mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.